Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Tintana Bunga Wulandari dari Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Nah, meliputi apa saja sih hak asasi manusia ini? Nah, yang ke-1 hak untuk hidup, yang kedua hak kebebasan, dan yang ketiga hak perlakuan yang adil. Kali ini saya mengajak kalian semua untuk membahas, mengupas tuntas mengenai kasus internasional dari negara Malaysia, yaitu kasus Zahra Khairina. Dalam kasus ini meliputi kasus perundungan atau pembulian, kasus pembatasan kebebasan, dan juga berujung pada kematian. Kita akan membahas mengenai perspektif hukum hak asasi manusia. Jadi, hak-hak apa saja sih yang dilanggar oleh para pelaku di dalam kasus ini? Jadi, mari kita selidiki. Kasus tragis kematian Zahra Khairina ini adalah pelanggaran HAM yang sangat berat yang mengguncangkan dunia. Kenapa? Mari kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kronologisnya terlebih dahulu. Zahra Khairina adalah siswi yang berumur 13 tahun di salah satu sekolah asrama di negara Malaysia. Mungkin kalau di Indonesia bisa disebut pondok pesantren modern. Nah, di sini Zahra ditemukan tidak berdaya di dekat gorong-gorong asrama. Nah, diduga kuat kasus ini adalah korban perundungan atau pembulian. Yang lebih menariknya, kasus ini bukan hanya sekedar kasus pidana, tapi kasus pelanggaran HAM yang sangat berat terhadap hak-hak mendasar seorang anak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif HAM universal. Nah, kematian Zahra ini telah melanggar hak untuk hidup, yaitu pasal 3 UDHR. Dan perundungan yang dialami telah melanggar mengenai hak anak yang dilindungi oleh Konvensi Hak Anak atau CRC pada pasal 19 tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai perspektif moralitas Islam. Di dalam kasus ini telah mencederai prinsip fundamental dari hifdun nafs atau penjagaan jiwa. Jadi, segala tindakan kezaliman ataupun penganiayaan ataupun kekerasan sangatlah dilarang sesuai dengan anjuran Al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa siapapun dilarang membunuh hambanya Allah kecuali dengan adanya sebab. Dan juga dijelaskan di dalam hadis Arba'in yang ke-13 yang berbunyi, Al-hadithu thalitha asyara, Bismillahirrahmanirrahim, La yahilla damu mri'in muslimin illa bihdah thalathin, at-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariku li jama'ati, Rawahul Bukhari wa Muslimun. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa dilarang membunuh umatnya Rasulullah yang membaca dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai perspektif hukum nasional. Nah, jadi teman-teman, institusi sekolah ini gagal memberikan rasa aman yang seharusnya sekolah berikan, apalagi ini mengenai sekolah asrama. Para pelaku yang berada di dalam kasus ini dapat dijerat oleh pasal-pasal tindak pidana yang menyebabkan kematian. Dan di tingkat internasional, kegagalan ini melanggar nyata Konvensi Hak Anak. Jadi teman-teman, apa sih faktor penyebabnya?
Nah, faktor penyebabnya adalah yang ke-1, budidaya bullying di sekolah, dan yang kedua adalah kelalaian institusi terhadap pengawasan kepada murid-muridnya. Kejadian ini juga berdampak pada korban yang kehilangan nyawa, keluarga yang menderita trauma, dan masyarakat yang tidak lagi percaya kepada perlindungan hak anak. Apakah ada solusi agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi pada masyarakat kita? Nah, yang pertama adalah menegaskan pada sekolah agar menerapkan zero tolerance policy, yaitu menerapkan terhadap kekerasan. Dan pemerintah wajib memastikan keadilan terhadap anak transparan. Mari kita ciptakan budaya yang menyebabkan masyarakat menjadi lingkungan yang sehat. Berawal dari budaya empati, budaya saling peduli, dan budaya saling sayang dan mengasihi. Oleh karena itu, mari kita awasi kasus-kasus seperti ini dan jangan sampai menyebabkan jara-jara yang lain yang menjadi korban lagi. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.